Istri dari mana, Ustaz? Sama-sama dari Toli. Kebetulan sama-sama di SMP dulu, Ustaz. Sama-sama satu sekolah? Iya. Kok bisa dipertemukan? Alah, Ustaz. Menarik ini. Dipertemukan dari sekolah SMP, bertemukannya di sini ya. Jadi waktu di Timika itu saya kan sempat diamanahkan jadi kepala sekolah SMA, Ustaz. Padahal nggak lulus SMA? Nggak lulus SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz Qadir? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita mau bincang-bincang tentang serunya dakwah di Serui. Iya. Serunya dakwah di Serui. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu tentang sejarahnya Ustaz Qadir. Siap, Ustaz. Ustaz Qadir ini dari Toli ya? Dari Toli. Ya. Kok bisa dari Toli Sulawesi Tengah nyebrang ke Balikpapan Kalimantan Timur, ini bagaimana ceritanya mengenal Hidayatullah ini? Jadi ketika kami masih di SMP, Ustaz, kami itu ada kegiatan majelis taklim di sekolah. Kemudian kami aktif di remaja masjid. Ya, Rohis ya. Ya. Remaja Masjid Mujahidin Toli. Iya. Kemudian kami juga sempat ikut pelatihan dasar kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oh, itu SMP ya? SMP. SMP sudah aktif ikut kegiatan-kegiatan begitu. Jadi, itu tahun-tahun 1980-an berarti? 90-an, Ustaz. 90-an. Awal-awal 90-an. Karena awal itu kan jilbab itu kan lagi semarak, Ustaz. Iya. Ya. Semarak tapi agak kontroversial, dilarang-larang lah. Dari pemerintah waktu itu kan dibatasi sekali. Kemudian kita punya sekolah juga itu sangat dibatasi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi ada giroh jihad gitu lah istilahnya perlawanan. Karena memang waktu kami SMP itu kami di samping wakil ketua OSIS, ketua majelis taklim di sekolah. Jadi satu-satunya sekolah kami itu di Toli yang mengadakan taraweh di sekolah, sholat Jumat di sekolah. SMP apa ini? SMP 3 Toli. SMP negeri berarti? SMP negeri. Jadi kami dengan teman-teman itu, saya termasuk ketua majelis taklim yang keempat atau kelima. Sudah agak lupa. Itu kan tidak tiba-tiba kan? Artinya sebelumnya pasti kemungkinan besar ada dorongan dari orang tua atau lingkungan di kampung. Kalau dari orang tua terus terang saja dari sisi pemahaman agama agak terbatas gitu ya. Karena tinggal di kampung, kemudian kegiatan-kegiatan nyaris nggak. Tapi agak gimana ya, SMP remaja kok sudah punya kegiatan sepadat itu gitu. Tapi memang waktu tahun 90-an itu, Ustaz, di zamannya kami itu remaja masjid di Toli itu memang merebak sampai ke kampung-kampung. Oh gitu. Kami tinggal di kota. Iya. Terus pelatihan itu juga kita lakukan sampai ke kampung-kampung. Artinya memang saat itu semarak memang. Iya. Terus di mana ketemu Hidayatullahnya itu? Ketemu Hidayatullah itu kan saya sering jemput ustadznya kalau isi pengajian di sekolah saya. Oh iya. Jadi ketika mengurus majelis taklim itu salah satu ustadznya dari Hidayatullah. Iya, jadi nyaris kita itu langganan ke Hidayatullah, menjemput ustadznya untuk ngisi pengajian. Di antaranya ustadz siapa, Ustadz? Di antaranya Ustadz Nasir. Ustadz Nasir yang bisa ngatak sekarang. Oh iya. Ustadz Abdul Qadir Jailani belum ada waktu itu? Waktu itu beliau sudah tidak di Toli lagi. Sudah di Toli. Beliau sudah pindah ke tidak tahu walau-alam kemana waktu itu.
Katanya juga waktu SMP sudah sering sholat tahajud Iya. di Hidayatullah Toli-Toli. Jadi waktu SMP itu ada beberapa orang teman yang sering aktif ikut sama kami, sering sama-sama, ya teman akrab lah. Iya, iya. Jadi kita itu kalau malam ke sana ke Rahmatullah, Santri Hidayatullah. Namanya pesantren Rahmatullah. Iya, jadi kami ikut sholat tahajud bersama dengan ustadz-ustadz yang ada di situ, santri-santri. Diajak atau inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Iya, inisiatif sendiri. Dari situ SMA-nya di mana, Ustaz? Saya SMA-nya di sini, Ustaz. Alias ini? Iya, SMA-nya di sini saya. Angkatan? Saya angkatannya Ustaz Nasfi. Cuma tidak selesai, Ustaz. Angkatan kedua berarti? Iya. Baru saya dengar ini. Iya. Jadi lulus SMP ke sini. Ke Gunung Tembak. Sama siapa, Ustaz? Sendiri, Ustaz. Sendiri? Iya, jadi tidak kenal Balikpapan. Cuma ya jalan aja. Nekat saja gitu. Orang tua bagaimana? Orang tua restu. Ya, orang tua merestui. Mendukung ya? Mendukung. Padahal baru SMP. Iya. Lulus SMP. Ya Alhamdulillah, Ustaz. Sendiri dilepas ya? Sendiri dilepas. Iya. Terus kenapa mau ke Hidayatullah Balikpapan waktu itu? Dorongan yang paling kuat itu apa? Dorongan yang paling kuat yang pertama mungkin kita mau belajar Islam, ya istilahnya datang ke pesantren mau belajar, ya. Artinya tidak merasa cukup ya ketika cukup. di SMP itu ya, masih sangat merasa kurang. Termasuk kita mau belajar bahasa Arab apa. Ya, gitulah suka dukanya. Setelah sampai di sini, ya subhanallah. Ternyata lapangan lebih dominan. Jadi itu juga yang membuat saya kemudian mengundurkan diri dari Aliyah. Jadi saya ada bertiga, saya Pak Said Sameng, terus Amir Muda. Jadi waktu itu kan kita lebih banyak di lapangan, Ustaz, daripada belajar. Ya. Angkatan kedua, Ustaz ya? Ya, bahkan kita itu di absen, ada yang di absen di atap rumah, di absen di kebun, sama Ustadz Sutrisno. Oh, Dr. Andes Sutrisno ini? Iya. Iya. Terus di TC juga Ustaz waktu pertama datang ke sini? Di TC, tapi saya TC-nya di dapur, Ustaz. Kenapa Ustaz di TC di dapur? Saya tidak tahu, cuma disuruh ke dapur, bantu di dapur ya. Jadi kita masak sampai jam 12 malam. Masak nasi lauk itu. Nasi lauk. Jadi nanti selesai ya jam-jam 12:30 udah langsung ke masjid. Sholat lain. Iya. Waktu itu kan belum ada kompor, belum pakai kayu masih, Ustaz. Berarti cari kayu juga? Ada memang yang khusus cari kayu. Jadi tugasnya Ustaz Kadir waktu itu? Masak saja. Masak. Bantu masak. Siapa kepala dapurnya waktu itu? Kepala dapurnya Pak Ali Kalan. Oh, almarhum. Ya. Jadi teman-teman saya yang di dapur termasuk Pak Arif Sofia. Pak Arif Sofia? Iya. Yang dari TB? Enggak. Terus Basir. Ya, tidak banyak sih Basir. Kalau Pak Ahmad Malewa di atasnya ya? Pak Hashim itu sebelumnya jauh. Oh, sebelumnya jauh ya. Kan beliau juga katanya dari dapur juga dulu. Ya, jauh sebelum beliau. Ternyata dari dapur itu melahirkan orang-orang besar ya. Terus awal-awal pernah tidak merasa goncang di Gunung Tembak ini? Pernah, Ustaz. Saya dulu itu sempat goncang, tapi saya berpikir mau ke Malaysia, ke Darul Arkam. Oh, ya. Kan lagi greget lagi waktu itu kan. Ya, waktu itu kan ramai juga zaman itu ya. Ramai Darul. Apa yang buat goncang dulu di sini? Tidak jelas, Ustaz. Artinya goncang tidak jelas atau merasa tidak jelas di sini? Iya, goncangnya itu tidak jelas apa penyebabnya. Gitu. Cuma perasaan gimana gitu ya. Karena teman-teman lain kan macam-macam juga goncangnya. Ada yang menangis, keliling lapangan, lari. Ya, ada yang angkat kopor terus
dibonceng masuk lagi, dijemput, dijemput masuk lagi. Itu sempat beberapa hari ya goncang itu. Nggak lama juga, Ustaz. Ya. Terus bisa sembuh bagaimana? Saya waktu itu berdoa. Berdoa. Ya Allah, kalau memang saya di sini lebih baik, ya berikan ketenangan. Ya, alhamdulillah. Ya, nggak lama kemudian hilang sendiri goncangnya. Iya, artinya goncang itu kan dari Allah. Iya. Terus obatnya juga dari Allah dengan berdoa. Iya. Artinya dengan goncang itu ada pemaksaan untuk berdoa ya, beribadah. Iya. Karena sudah mengatur rencana, nanti ke sini dulu. Akhirnya alhamdulillah tidak jadi. Iya. Terus tadi cita-citanya mau belajar bahasa Arab, apa itu enggak jadi kayak apa itu? Nggak ketemu tempatnya di kampus waktu itu. Ya, makanya saya bilang bersyukur anak-anak sekarang. Oh iya, anaknya Fauzan ya, masuk PUZ ya. Iya, ada yang di Al-Sufa. Ya, saya sebenarnya berharap seperti itu dulu, Ustaz. Tapi Allah ngijabah ke anak keturunan ya. Alhamdulillah. Terus setelah di dapur di mana lagi setelah mananya? Setelah di dapur dibawa ke pertukangan dulu. KMM. Ya, KMM. Jadi saya di tukang kayu. Nah, nanti dari situ baru masuk sekolah. Masuk sekolah maksudnya? Masuk Alia kelas 1. Jadi kepala sekolah saya pertama itu Ustadz Mansur Salim. Oh, Ustadz Mansur Salim. Ya, terus habis itu diganti sama Ustadz Jen. Iya. Nah, jadi. Terus keluarnya kelas berapa ya? Kelas 2. Kelas 2 mundurkan diri. Kelas 2 sudah menjelang ujian itu, Ustaz. Tinggal setahun ada. Tinggal setahun. Ya. Terus setelah itu tugas atau? Setelah itu kembali ke KMM. KMM lagi. Ya, waktu itu asramanya di Gunung Harapan ya? Belum. Oh, belum. Masih di bawah, Ustaz. Oh, masih di bawah. Yang asrama Stis Putra itu ada rumah 4 dulu di situ. Oh, iya. Di situ ada pondok namanya Pondok 4. Iya, yang berjejer dulu ya. Iya, berjejer 4. Nah, terakhir itu ditempati Ustadz Hamudi. Iya, Ustadz Hamudi. Terakhir. Ustadz Nasri, Ustadz apa itu ya? Itu pondok terakhir kayaknya. Jadi sempat berapa tahun di Gunung Tembak? Baru tugas. Iya. Jadi saya tugas itu tahun 94, Ustadz. Sebelum nikah ya? Sebelum 94 mendampingi Ustadz Hairul Amri merintis Gorontalo. Gorontalo? Bukan Sorowako? Bukan. Setelah Ustadz Amri dari Sorowako. Baru Gorontalo. Jadi Ustadz Amri itu Sorowako dulu baru? Gorontalo. Oh iya. Di Gorontalo? Tapi tidak lama, Ustadz. Tidak lama. 3 bulan saya disurati sama Ustadz Latif suruh kembali ke Gunung Tembak. Dulu suratnya pakai apa sih? Pakai pos. Jadi 1 bulan mungkin baru sampai. Makanya setelah saya sampai di sini dimarahi sama Ustadz Latif. Kenapa kok lambat? Ya kita baru terima suratnya, Ustadz. Kan belum ada HP, belum ada telepon. Iya. Kenapa dipanggil lagi, Ustadz? Waktu itu ada kawan saya yang ditugaskan ke Lampung. Ya dia yang senior lah di pertukangan kan. Iya. Ya mungkin ceritanya menggantikan beliau posisinya itu untuk memimpin teman-teman di tukang kayu. Waktu itu kan sudah ada Pak Giono almarhum, sudah ada Pak Misran. Ya, Pak Giono, Pak Misran, Pak John almarhum, terus Pak Jamal DM. Oh iya. Gimana perasaan pertama tugas ke Gorontalo itu? Kita senang, Ustadz, kalau ditugaskan santri itu. Santri yang ditugaskan Santri ditugaskan itu senang, Ustadz. Itu yang ditunggu-tunggu ya? Malah biasa ada juga santri teman-teman yang nakal bikin ulah supaya ditugaskan. Jadi sengaja berbuat pelanggaran supaya ditugaskan. Ya. Apalagi kalau teman-teman sudah berangkat, dia masih di kampus, gelisah. Justru kalau nggak ditugaskan itu gelisah ya? Iya, gelisah kalau kita tak ditugaskan. Rasanya kayak orang nggak dipakai aja. Iya. Oh gitulah perasaan, Ustaz. Iya. Jadi apalagi kalau kita baru mendengar laporan
ustadz-ustadz kita dari cabang. Wah, itu Panas itu ya. luar biasa, Ustaz. Kalau ada yang baru datang buat laporan dari cabang itu. Cabang kita semangat. Jadi kapan kita ini? Kapan kita kena giliran ini? Jadi ada yang nekat buat pelanggaran. Ada yang nekat buat pelanggaran, Ustaz, supaya dia ditugaskan. Dan memang ada seperti itu ya. Ada, Ustaz. Ditugaskan karena ada pelanggaran. Ada. Iya. Pakai jalan pintas Pakai dia. jalan pintas. Terus masalah nikah nih. Iya. Tahun berapa saat nikah? 97, Ustaz. Waktu itu umur sudah berapa? 23. Baru 23 ya? Iya. Oh, iya. 100 pasang katanya Ustaz ya? 100 pasang. Itu Ustaz daftar atau disuruh daftar? Didaftar, Ustaz. Oh, didaftar ya. Iya. Karena dianggap sudah dewasa, sudah dari. Barangkali, Ustaz. Jadi waktu itu saya tugas di Bulungan, Ustaz. Oh, jadi tadi dipanggil menjadi Panggil, kepala tukang. 95 itu ditugaskan lagi ke Tarakan. Ke Tarakan. Iya. Waktu itu Ustadz Hasim Sapri kah? Ustaz Hasim Malewa. Oh, Hasim Malewa. Nggak lama, 1 bulan ke 2 bulan diganti sama Ustaz Latif. Iya. Ya, Ustadz Latif pernah cerita katanya pada di sana juga. Ustaz Latif. Terus dipanggil ke sini untuk nikah. Belum. 1 tahun kemudian 95 2 tahun. 2 tahun. Karena 97 baru menikah. Jadi setelah saya di Bulungan dampingi Ustadz Bahar Ismail, terus datang lagi surat kayak tadi. Jadi perintahnya segera mengurus surat pindah nikah. KTP di mana waktu itu? KTP belum ada, Ustaz. Oh, belum ada. Belum. Nah, Oh iya ya, berangkat dari Toli-Toli kan SMP ya. Iya. Belum punya KTP. jadi Ustadz Bahar begitu datang surat, beliau, kau berangkat saja. Nanti urusannya orang di sana, terserah. Ya sudah, saya berangkat, Ustaz. Jadi saya disangui sama beliau itu waktu itu masih 700.000. Masih naik kapal ya? Ya, naik kapal masih besar nilainya itu, Ustaz, 700.000. Iyalah, besar tahun 99 itu ya, 95, Iya. 97 ya. Terus ini kan pernikahan yang paling besar ya, 100 pasang. Gimana suasana dulu Gunung Tembaknya? Kita berpikir itu, Ustaz, termasuk teman-teman. Begitu kita sampai di sini mungkin tinggal berapa pekan kah, karena suratnya kan mendesak tuh. Iya. Ternyata kita di sini 6 bulan dulu, Ustaz. 6 bulan? 6 bulan di TC lagi, Ustaz. Di TC kayak awal masuk? Iya. Pokoknya tidak, bahkan kita itu siang malam aktivitasnya. Apa proyeknya waktu itu? Ya, waktu itu WKP, Ustaz. Itu maharnya yang 100 Ya, pasang ya? maharnya. Kalau sebagian di situ yang punya keterampilan tukang di situ, terus yang lain seperti Ustaz Jamal itu tancap ulin di Empang itu, Ustaz. Oh. Apa namanya itu, siring. Siring yang Ya. di Tanggul itu? Nah, itu maharnya 100 pasang itu, Ustaz. Oh, jadi maharnya 100 pasang banyak ya? Banyak. WKP sama siring itu. Iya. Gimana perasaan ditunda 6 bulan itu? Kalau saya sih secara pribadi enjoy saja, Ustaz, waktu itu. Tidak tahu teman-teman ya. Mungkin ada. Karena kita sempat sudah kehabisan uang semua. Jadi Padahal itu uang modal untuk nikah. Modal untuk nikah. Jadi kita itu nikah nol. Betul nol. Tidak punya sama sekali. Ya, Padahal sudah besar tadi 700.000 dari. lumayan, Ustaz. Ternyata Itu sudah 6 bulan. Ternyata 6 bulan habis. Jadi TC-nya berkali-kali ya. Iya. Itu 100 pasang itu waktu itu 100 santri putra itu memang dari mana-mana ya? Artinya dari cabang-cabang. Dari seluruh Indonesia, Ustaz. Dari cabang-cabang. Sebagian juga dari sini di kampus pusat. Tapi banyak yang dari cabang. dari cabang. Mereka meninggalkan cabang 6 bulan. Ya, teman-teman yang di KMM itu kan di cabang semua rata-rata. Nah, itu dipanggil semua kembali. Banyak tenaga-tenaga segar itu Iya. bekerja. Terus pembekalannya gimana? Ya, pembekalannya Sambil kerja? sambil kalau malam baru pembekalan. Ya,
Jadi kalau ke siang kerja, malam pembekalan sama ustadz-ustadz. Saya tuh nggak bisa membayangkan, wah bisa 6 bulan menunggu menikah, padahal sudah dijanjikan. Iya. Di sini 2 pekan aja sudah. Bisa menggelepar-gelepar Ustadz kalau sudah kebelet dia baru, ya mungkin karena waktu itu saya masih termasuk muda ya, barangkali 23 ya, jadi nggak terlalu, artinya nggak terlalu mendesak lah ya. Ya, karena teman saya yang paling tua kayaknya Pak ini Ustadz Abdullah kayaknya yang paling tua. Ustadz Abdullah siapa? Ustadz Abdullah dari Sinjai. Sekarang tugas di Tarakan kalau salah. Oh iya. Ya. Artinya suasana 100 orang mau nikah itu, saya kayak apa ya suasananya itu? Ramai ya? Luar biasa Ustadz. Ramainya luar. Apa nasihatnya Ustadz Abdullah Said? Waktu itu beliau kan sudah sakit. 97 ya? Iya, jadi sepenuhnya itu pimpinan yang tangani. Ustadz Abdurrahman Muhammad ya? Iya. Jadi beliau waktu itu udah didorong pakai kereta. Iya. 97 beliau sudah sakit. Udah sakit, udah ini. Iya, artinya nggak sempat memberikan nasihat-nasihat. Nah, tidak sempat beliau. Siapa yang datang waktu 100 pasang pejabat yang datang? Mungkin dari gubernur, Ustaz, wali kota. Iya. Suasana yang meriah ya? Iya. Keluarga datang, Ustaz? Keluarga tidak ada yang datang. Dari mertua saja. Istri dari mana, Ustaz? Sama-sama dari Toli. Oh, dari Toli. Iya, kebetulan sama-sama di SMP dulu, Ustaz. Sama-sama satu sekolah? Iya, satu sekolah. Kok bisa dipertemukan? Alah, Ustaz, saya tidak tahu juga. Tapi datang nggak sama-sama kan? Nggak, saya duluan, Ustaz. Dia tamat SMP, SMA kan? Iya, saya duluan ke sini, baru beliau masuk. Jadi ketika ketemu pertama itu kayak apa? Biasa aja, Ustaz. Kan dia ganti nama, Ustaz. Oh, nama hijrah? Iya, ada nama hijrahnya. Jadi waktu nikah itu pakai nama hijrah, nama asli? Nama hijrahnya. Nama hijrah. Jadi nggak nyangka kalau ternyata dia. Cuma tahu fotonya saja, lihat fotonya kenal. Waktu tanda tangan itu ya? Iya, tanda tangan. Iya. Ternyata. Tapi usia hampir sama dong? Sama, Ustaz. Sama-sama tahun lahirnya, Ustaz. Menarik ini. Dipertemukan dari sekolah SMP, bertemukannya di sini ya? Sebetulnya dulu sama-sama juga satu kepengurusan di majelis taklim sekolah. Pernah juga dihadapi guru BP gara-gara jilbab. Dia itu? Sama-sama dia juga. Artinya Pak Kadir waktu itu membelain dia ya? Iya, karena kita waktu itu bergerak semua. Ketika ada siswi yang digunting jilbabnya sama kepala sekolah kan. Ya, jadi sampai segitunya ya? Sampai segitunya, Ustaz. Artinya Ustaz dipanggil BP untuk dihadapi, dinasihatin. Karena dikira mau demo kan. Karena teman-teman semua datang ke saya gimana nih? Sampai kita pengajian, Ustaz, di lapangan basket itu diguyur hujan, tidak ada yang bergerak, Ustaz, teman-teman itu. Tidak ada bergerak? Tidak ada yang bergerak. Ya, diguyur hujan, tetap jalan pengajian. Ini anak SMP loh ya? SMP, Ustaz. Tapi sudah luar biasa, dia punya girohnya. Terus ini saya mau tanya, kenapa istri waktu itu kesini? Kalau itu saya kurang tahu persis. Tapi yang jelas cerita juga. Mungkin sama prinsipnya mau belajar. Mau belajar juga. Belajar. Jadi. Tapi dia sempat tamat SMA di sana ya? Tidak. Tamatnya di sini, Ustaz ya. Alia pertama. Oh. Alia pertama putri. Kok bisa? Iya. Dia sampai selesai, Ustaz, sini. Dia cukup pernah jadi ketua asrama 5 tahun. Sampai menjelang menikah. Iya. Artinya memang sudah berorganisasi di sebelum masuk Hidayatullah. Iya, mungkin di situ barangkali, Ustaz. Jadi kemudian beliau banyak
Ya, banyak dikasih amanah sama Ibu Ida jadi. Makanya ini pengalaman diajak tugas kemana-mana, Ya, seolah sudah siap ya. alhamdulillah. Ya, inilah anunya hikmahnya kalau santri sama santri ya, Ya, nggak ada keluhan ya, tidak tawar menawar. tidak tawar menawar. Berapa tahun Ustadz Kadir pulang ke Toli-Toli? Setelah di sini. Iya. 3 tahun Ustadz baru pulang. dikasih izin pulang. Dulu kan tidak bisa pulang Ustadz kalau tidak dikasih izin oleh Allahyarham. Nggak boleh ya? Ya, itu pun dikasih izin dengan tugas. Jadi kembali harus bawa santri. Dan bawa? Saya bawa waktu itu 5 orang. Jadi kita pulang itu harus bawa santri kembali. Rekrutmen ya? Ya, jadi bawa 5 orang. Alhamdulillah sekarang bertahan 2. Siapa ya? Pak Ustadz Faisal, sekretaris PW-nya Pak Lampung. Lampung Pak Tevor itu? Ya. Wah, dari Toli-Toli beliau ya? Ya, itu satu kelas saya Ustadz di SD. Sama beliau itu. Habib kan beliau? Iya. Satu lagi? Satunya lagi yang bertahan itu Ustadz Nasruddin di Bontang. Oh, Ustadz Nasruddin. Iya. Ustadz Nasruddin BMH. Mungkin Ustadz di BMH. Walau saya tidak tahu. Dia pernah dialih di sini tapi nggak selesai. Iya. Temannya Ustadz Maskur beliau itu. Iya. Ini Toli-Toli ini kenapa bisa menjadi penyumbang santri banyak saat itu ya? Mungkin ini Ustadz karena gerakan keagamaan di Toli-Toli itu cukup intensif gitu Ustadz. Jadi semarak gitu. Jadi semangat berislamnya, menuntut ilmunya itu ya kalau mau dibilang di atas rata-rata mungkin Ustaz. Iya. Tinggi itu. Akhirnya itu klop dengan posisi dia tuh loh ya. Iya, di samping itu juga mungkin karena memang kakak-kakak letting kita itu ya gironya luar biasa gitu kan. Yang belajar di Makassar, balik ke Toli-Toli, terus kemudian ada yang dari Libya, ya banyak yang dari Libya Ustaz di Toli-Toli itu Ustaz. Iya. Sejak dulu tuh ya? Sejak dulu Ustaz. Sekarang tuh masih banyak juga. Sampai sekarang lebih banyak lagi kayaknya. Terus tadi masalah tugas lagi Ustaz. Iya. Masalah tugas lagi. Setelah menikah tugasnya kemana Ustaz? Setelah menikah tugasnya ke Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ketapang ya? Iya. Jadi merintis atau membantu? Diperbantukan ke sana Ustaz. Jadi Ustaz Ahmad Malewa tugas pindah ke sana, ya, jadi pimpinan cabang, terus ya kita diminta mendampingi beliau. Jadi saya ya berangkat dari sini Balikpapan disangui uang 600.000 Ustaz. Berdua itu jalan darat. 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Iya. Pengantin baru di jalan. Jadi bulan madunya di jalan. Di Fauzan lahirnya di mana? Fauzan di Pontianak Ustaz. Di Pontianak lahirnya. Sempat berapa tahun di Pontianak? 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Kalimantan Barat 3 tahun. Iya. Habis itu 2 yang lahir situ Ustaz. Yang pertama Fatimah Zahra. Kemudian Fauzan. Iya. Lahir di tanah perjuangan. Iya. Setelah di Pontianak? Setelah Pontianak mertua sakit, balik ke Toli-Toli. Ya. Tapi setelah sudah mulai sehat, kembali lagi ke sini. Terus ditugaskan ke Sangatta. Oh, Sangatta. Tahun 2000. Itulah yang saya kenal Pak Kadir itu Sangatta. Iya. Karena saya datangkan belakangan ya, jadi baru tahu. Ternyata sebelumnya sudah pernah di Gorontalo, Tarakan, Bulungan, Pontianak. Ya. Habis Tarakan ke Bulungan. Bulungan panggil menikah. Habis menikah baru ke Kalimantan Barat. Iya. Tadi Sangatta ya, habis Sangatta. Dari Sangatta ke Malinau ya? Malinau. Nggak, mampir di dulu Ustaz. Di Ici kenangan 3 bulan ke 4 bulan di situ. Ya. Waktu itu Ustaz siapa di Ici? Ustaz Jamal almarhum. Oh ya, Jamal ya. Meninggal umroh ya? Iya. Meninggal umroh itu.
Yang pengalaman merintis di cabang mana, Ustaz? Malinau. Malino. Ya. Ke Kalimantan Utara ya. Kalimantan Utara. Itu dari nol. Dari nol, Ustaz. Dari belum ada alamat. Dari belum ada alamat. Dari belum ada yang dikenal. Gimana? Waktu itu sudah punya anak berapa, Ustaz? Anak saya waktu itu udah 3. Sudah 3. Ya. Karena di Sangatta 1 lahir. Oh. Yang menikah kemarin ini. Oh, yang menikah kemarin itu Sangatta ya? Iya. Adiknya Fauzan ya? Adiknya Fauzan. Saya kira kakaknya. Adiknya. Oh iya kan masih muda ya, masih muda sekali. Iya. Gimana itu cara merintis awal? Nggak kenal orang, nggak tahu alamat. Itu SK dari PW ya waktu itu ya? Iya, dari Korwil. Dari waktu Korwil. itu masih Korwil ya. Belum ada di PW ya, belum, di Korwil. masih Korwil. Jadi waktu itu begitu saya masuk di Malinau, yang sambut bersama saya orang tidak waras, Ustaz. Orang tidak waras. Orang tidak waras menurut orang kampung situ. Artinya waktu turun dari mobil, dari speed. dari speed. Ya, kan naik speed, Ustaz. Dari Tarakan naik speed. Baru hampir 3 jam lah. Yang menemui pertama orang gila. Orang gila. Menurut orang kampung. Orang-orang kampung. Saya tanya-tanya, kan ada kawan juga kasih nama, termasuk Ustadz di sana yang cukup disegani lah. Terus saya tanya nama Ustadz itu di mana rumahnya. Terus dari PW waktu itu kalau tidak salah kasih nama pegawai Kemenak. Suruh temuin ya. Ya, disuruh temuin. Jadi bayangan saya itu ke orangnya besar apa gimana gitu. Terus setelah saya ketemu Ustadz itu tiba-tiba dia juga datang. Padahal belum tahu sebelumnya. Ya, enggak janjian juga. Enggak janjian juga. Nah, begitu sudah kita ngobrol, cerita-cerita. Sudah, ternyata beliau yang mau ditemui. Jadi setelah selesai ngobrol di rumahnya Ustadz Bahrun itu, kemudian kami diajak ke rumahnya. Jadi di rumahnya sementara tinggal. Itu di luar perkiraan ya? Di luar, tidak pernah dibayangkan. Tidak pernah dibayangkan kalau ya, akan ketemu di rumah itu. Ya. Iya. Tidak. Terus cerita dapat tanahnya? Lahan pertama yang dijanjikan itu sudah diklaim sama orang. Jadi kita tidak bisa masuk. Ya, bisa masuk. Walaupun kalau mau ditelusuri ya mungkin masih bisa, tapi waktu itu kayaknya tidak memungkinkan. Iya. Ya, akhirnya kita ya silaturahim. Terus ada yang ada yang mau memberikan tanahnya. Silaturahim dari rumah ke rumah ya. Ya. Apa yang Ustadz kenalkan waktu itu? Ya kita cerita-cerita tentang Hidayatullah. Ya. Tapi mereka kan belum tahu Hidayatullah ya. Sebagian sudah tahu. Tahu ya. Dari kalau yang menyerahkan tanah ini ya mungkin karena dia dari mahasiswa dulu di Samarinda, aktivis ya dia kenal Hidayatullah. Dia sudah jadi pejabat, jadi kenal. Dia pengusaha, Ustaz. Pengusaha. Ya. Yang sekarang ditempati kampus. Ya, yang sekarang ditempati kampus ini. Sempat berapa tahun begitu ya? Tidak lama, Ustaz. Cuma hitungan bulan saja, Ustaz, kita. Jadi kalau garapnya cukup ini ya, karena hutan belantara ya. Baru saya saja sama Pak Ustadz Muslaini almarhum berdua. Jadi kalau kita tebas 10 kali 10 besok tumbuh lagi tidak sempat selesai. Tapi telah keajaiban Ustadz. Artinya kebetulan Pak Camat waktu itu Pak Edi Marwan, beliau gerakkan semua aparat desa, terus kepala desa. Jadi 1 jam selesai dirintis itu lokasi. Ya itu subhanallah. Jadi ya, itu siapa yang nyuruh? Ya,
kita silaturahim sama beliau, nyampaikan, terus nyampaikan program, beliau dukung. Alhamdulillah waktu itu juga kita sudah buka TK, ngontrak. Ya. Jadi dalam posisi ngontrak sudah mendirikan TK ya? Dalam posisi ngontrak, ya kita buka TK dan alhamdulillah banyak peminatnya. Peminatnya luar biasa, Pak. Sampai kita menolak siswa. Karena kebanyakan. Sampai kita dikomplain sama wali murid. Karena mereka sengaja pindah dekat dengan sekolah kita, tapi anaknya tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk gara-gara kuota. Kemudian tempat juga terbatas. Kenapa mereka tertarik dengan TK yang didirikan di kontrakan? Walau Ustaz. Apa yang menarik di situ ya kita mengajarkan apa adanya ya seperti yang diajarkan oleh teman-teman. Itulah Allah menggerakkan kecenderungan hati mereka. Alhamdulillah. Di Malino sempat berapa tahun, Ustaz? 8 tahun, Ustaz. 8 tahun. Subhanallah, 8 tahun. Terus sekarang tiba-tiba sudah diserui. Jadi setelah 8 tahun itu kemudian ada Munas nggak salah, ada pergeseran. Ya, ada pergeseran. Ya, saya kembali waktu itu diminta untuk supaya kembali ke Sangatta. Saya. Jadi saya masuk ke Sangatta ya dalam kondisi hampir nyaris masih seperti yang saya tinggalkan. Gimana perasaannya merintis dari 0 8 tahun terus meninggalkan ya? Kalau saya tinggal menikmati padahal itu. Kalau saya tidak punya beban, Ustaz. Tidak ada beban. Tidak ada beban. Karena tidak ada kepentingan di situ. Kita tidak. Tapi meninggalkan amal jariah, soalnya ya. Amal jariah besar di sana. Walaupun masyarakat, warga sampai saya di Papua masih ada yang mengeluhkan kondisi Malino. Artinya namanya 8 tahun sama-sama. Mungkin penggantinya belum sempat sama silaturahimnya. Mungkin begitu, Ustaz. Terus dari Sangatta? Dari Sangatta terus ke Jayapura. Jauh betul. Jayapura berapa tahun, Ustaz? Jayapura saya setahun, terus dipindah ke Timika. Masih ke Timika lagi ya? Jadi belum langsung ke Serui. Nanti setelah Munas lagi, Munas baru pindah ke Serui. Munas yang keempat kemarin ya. Ini apa rahasia dari nikmatnya tugas ya? Di Detola ini. Kan Ustaz, sudah banyak sekali saya tulis ini. Catatan-catatan sejarah dan amalnya nih di Gorontalo, Talakan, Bulungan, Sangatta, Malino, Sangatta lagi, Jayapura, Ketapang. Ketapang tadi ya. Ketapang, Pontianak, terus tadi. Banyak sekali yang bersepuh. Dari Pontianak baru ke Sangatta. Ici tadi lagi. Mampir di Ici. Apa nikmatnya? Kalau yang saya rasakan, Ustadz ya. Perpindahan itu ada nilai tersendiri, Ustadz. Pertama itu melatih keikhlasan, Ustadz. Melatih keikhlasan. Jadi kita belajar ikhlas. Karena kalau takarannya materi, kemapanan, sempat di beberapa cabang kita sudah cukup mapan sebenarnya. Sudah di zona aman ya? Sudah aman. Sudah zona aman. Artinya kalau mau eksis, mau eksis ya udah nggak usah bergerak di situ aja udah selesai. Iya. Tapi kan bukan itu menjadi tujuan. Dan saya merasakan setiap proses perpindahan itu ada saja penambahan kenikmatan baru gitu, Ustaz. Ada kenikmatan rohani dari sisi rohani, dari sisi fisik. Ada banyak keajaiban yang Allah kasih ya. Banyak kegembiraan yang kayaknya tidak bisa kita bahasakan itu, Ustaz. Susah dibahasakan ya, karena memang hati yang merasakan ya. Terus tantangan yang
ada di cabang tuh kayak apa Ustaz ketika tugas? Jadi yang paling berat yang saya rasakan itu Ustaz, saya diamanahi sesuatu yang betul-betul pertama mungkin bukan bidang saya, kedua saya tidak pernah melakoninya. Jadi waktu di Timika itu saya kan sempat diamanahkan jadi kepala sekolah SMA Ustaz. Padahal nggak lulus SMA. Lulus SMA. Iya. Dan alhamdulillah sempat meluluskan sekali angkatan pertama SMA Hidayatul Angkatan pertama Timika itu. Iya. Jadi kepala sekolahnya nggak lulus SMA. Kepala sekolahnya nggak lulus SMA. Ya. Tapi melahirkan anak SMA. Iya. Iya. Tapi disitulah memang keunikan Hidayatullah itu ya. Mengasih amanah-amanah itu memang di luar kemampuan. Iya, Ustaz itu. Itu mungkin untuk mendorong mendorong untuk belajar, mendorong untuk takaruf. Ya. Jadi ada 4 orang alumni saya lulus di situ, Ustaz. Lulus di situ, Ustaz. Alumni SMA Timika. Putri ya? Iya. Nah, kemudian ada di Style juga. Ini amal jariahnya, subhanallah ya, melahirkan kader-kader yang bisa melanjutkan ke PTH, Perguruan Tinggi Hidayatullah, dan sekarang sudah berkiprah kali ya? Sudah berkiprah sekarang. Golongannya Fajri ya? Iya. Anaknya Pak. Jadi yang putri itu Fatima, anak saya, terus siapa lagi temannya ada? Anaknya Pak Sudirman? Bukan, Ustaz. Bukan. Semuanya santri dari Timika. Oh, dari Timika. Ya. Bukan anak warga ya? Ya, bukan anak warga, anak santri. Jadi itu tantangannya ya, tantangan menariknya. Selalu dikasih amanah-amanah yang di luar kemampuan. Dan itu saya katakan tadi, kalau dari sisi kemapanan ekonomi sudah, ya di Timika itu kalau mau digeser, kalau diukur dari itu sudah berat, Ustaz. Karena dia tunjangan dari dinas sudah ada, ya besarlah dari dinas itu setiap per triwulannya. Belum dari yayasan juga. Iya, posisi kepala sekolah lagi. Jadi ada secara materi atau sosial sudah mapan lah. Sudah mapan, Ustaz. Kemudian juga ya itu sudah mungkin. Ya, teman-teman juga banyak yang kaget begitu disuruh pindah, kita pindah. Tidak ada komen. Pindah ke Jayapura. Pindah ke Serui, Ustaz. Langsung ke Serui. Ke Serui. Ke Serui itu merintis atau menerus? Bukan, melanjutkan. Ustaz. Jadi perintisnya itu Ustaz Yusuf Soraji. Oh. Ya, beliau perintis Serui. Serui pertama ya. Perintis pertama Serui. Ini kan kalau dilihat dari peta kan Serui itu agak jauh, Ustaz. Jauh sekali dia. Pulau tersendiri kan? Pulau di ujung Papua, Ustaz. Gimana Ustaz kondisi Serui sekarang? Kalau takarannya, Ustaz, di Serui itu termasuk daerah yang paling kondusif di Papua. Paling kondusif? Iya. Bukan Timika yang kondusif ya? Oh, justru Timika itu yang parah sebenarnya. Sesuai dengan namanya itu. Timika tiap minggu kacau. Itu singkatan. Iya. Iya. Seru itu, jadi kalau takaran di Papua, kalau sudah seru yang rusuh, berarti bisa dikatakan seluruh Papua sudah selesai, sudah rusuh itu. Iya. Di Serui banyak orang pendatang di kota, ya 50-50 dengan penduduk asli. Penduduk asli ya. Cuma dari sisi ekonomi pendatang yang dominan. Iya. Pejabatnya juga 50-50. Dari untuk agamanya? Ya, agamanya itu cukup ini, Ustaz, cukup inilah kegiatannya sangat aktif gitu ya. Jadi masing-masing kegiatan dakwahnya. Ya, masing-masing kerukunan itu ada kelompok pengajian. Dan itu tiap pekan berjalan. Kerukunan dari daerah mana? Dari Sulawesi, dari Jawa lagi pecah-pecah sesuai dengan kampung masing-masing. Kabupatennya. Ya, kabupatennya. Tapi ada kelompok besarnya. Jadi kelompok besarnya itu ada perkumpulan majelis taklim secara umum seluruh
umpamanya KKSS, seluruh kerukunan Sulawesi. ya Sulawesi, kemudian ada pecah-pecah lagi Ustaz. Jadi tiap pekan itu ada aja. ya tidak pernah kosong Ustaz, tiap pekan. Menarik ya. Ya. Kita bayangan kita itu kalau Papua itu kan Nah, kerusuhan banyak apa ya, ternyata ada peluang dakwah yang luar biasa di sana ya. jadi semangatnya juga, semangat uhuahnya juga luar biasa kalau diserui Ustaz ya. Iya. Termasuk di Jayapura sebenarnya kalau untuk pendatang. Jadi persatuannya bagus gitu. Kuat ya. Kuat. Terus ini saya mau tanya ini, apa amalan andalannya selama ini? Zikir aja Ustaz, biasa seperti yang Ustaz baca. Al-Masurat pagi sore ya. Al-Masurat. Ya banyak istighfar. Iya. Ustaz. Saya GNH ya GNH, kemudian kegiatan ya penguatan kita lewat halaqah. Ya, cuma memang kita di daerah itu sebenarnya kering spirit Ustaz. Kok kering spirit? Iya, artinya kita ini kepingin dapat masukan banyak gitu kan dari ustadz-ustadz kita. Cuma kan kalau ke Papua itu kan gimana ya, momennya langka Ustadz. Ya makanya kalau ada kegiatan biasanya ustadz-ustadz kita rolling itu. Kalau ada yang datang ya dililingkan ya. Dililingkan seperti Ustadz Yusuf kemarin itu dari Biak mampir Serui terus ke Jayapura. Iya, saya berhari-hari belum kemarin ya. Iya. Artinya sangat dibutuhkan ya support ketika ada ustadz-ustadz. Karena di lapangan berhadapan dengan banyak hal ya. Jadi apa rahasianya sampai hari ini bisa istiqomah di jalan dakwah? Ya keyakinan aja Ustaz. Yakin kita dengan perjalanan ini ya kita mau dibawa ke surga kan. Karena jalan dakwah ini jalan menuju surga ya. Surga. Iya. Banyak sekali kami dapatkan ini pelajaran-pelajaran untuk kami sendiri dan generasi-generasi Hidayatullah ke depan ini. Apalagi ini mau munas. Iya. Dan biasanya ada pergeseran-pergeseran. Iya. Ini Ustaz siap digeser juga ini ya? Siap Ustaz. Oh siap. Padahal umur sudah berapa nih Ustaz? 46. Sudah 46 ya? Iya. Anak sudah berapa nih Ustaz? 9. Itu tidak menghalangi untuk tugas lagi ya? Tidak Ustaz. Iya. Selama memang masih ada. Selama masih diberi amanah oleh perjuangan, ya insya Allah kita menyiapkan diri. Iya. SK itu sebuah kebanggaan seorang kader ya. Iya. Kalau tidak dapat SK itu berarti nggak dapat percaya. Iya. Ya, terima kasih banyak Ustaz Qadir atas kehadirannya. Semoga Allah SWT dan kita semuanya memang diberikan keistiqomahan di dalam perjalanan dakwah tarbiyah hidayatullah ini. Amin. Kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.